Bayangkan, dunia dilanda perang salib, Yerusalem terbakar oleh ambisi, darah tumpah, nama Tuhan dijadikan alasan. Tapi di tengah kobaran itu, bangkit seorang pemimpin muslim. Bukan karena kekejaman, tapi karena keberanian, keadilan, dan ampunan. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak, tahun 1137 Masehi. Ia bukan dari keluarga raja, tapi dari garis keturunan Kurdi yang sederhana namun terhormat. Ayahnya bekerja untuk penguasa Zenit, dan sejak muda, Salahuddin dididik dalam disiplin militer dan ilmu agama. Tapi yang menarik, ia tak langsung tertarik pada dunia perang. Salahuddin muda lebih mencintai ilmu, puisi, dan kedamaian. Takdir membawanya ke Mesir bersama pamannya Shirkuh. Di tengah kekacauan antara dinasti Fatimiyah dan invasi salib, Salahuddin naik pangkat. Saat pamannya meninggal, ia ditunjuk menjadi wazir Mesir. Dan disinilah jalan menuju kejayaan terbuka. Dia menyatukan Mesir dan Suriah, meneguhkan kembali Panji Sunni, dan membangun kekuatan militer baru. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membela umat. Di tengah kekuasaan, Salahuddin tetap bersahaja. Ia bangun rumah sakit, sekolah, dan masjid. Ia tidur seperti rakyat, makan seperti prajurit. Dan yang paling menggetarkan, ia larang pasukannya menjarah, bahkan terhadap musuh yang kalah. Dia tahu, kemenangan sejati bukan menaklukkan kota, tapi menaklukkan hawa nafsu. Tahun 1187, setelah Perang Hattin, Salahuddin mengalahkan pasukan salib, dan Yerusalem, kota suci, berada di hadapannya. Ini saatnya balas dendam, kan? Tidak. Saat ia memasuki Yerusalem, tidak ada pembalasan. Tidak ada pembantaian seperti saat pasukan salib datang 88 tahun sebelumnya. Salahuddin izinkan orang Kristen tetap tinggal. Ia beri waktu untuk pergi dengan damai, dan bahkan membayar tebusan bagi yang miskin agar tak dijadikan budak. Raja Richard dari Inggris, Sang Lionheart, memimpin Perang Salib ketiga. Dua musuh besar bertemu, bukan hanya di medan perang, tapi dalam rasa saling hormat. Salahuddin mengirimkan dokter pribadi untuk merawat Richard saat ia sakit, dan saat adik perempuan Richard terjebak dalam bahaya, Salahuddin melindunginya. Richard berkata, "Jika aku harus kehilangan kerajaan, aku harap ke tangan orang seperti Salahuddin." Salahuddin wafat tahun 1193, tak meninggalkan istana, tak meninggalkan emas. Ia hanya tinggalkan 2 dinar dan 1 dirham, cukup untuk biaya pemakamannya. Tapi warisan sebenarnya, nama yang diabadikan bukan karena kekuatan, tapi karena kebaikan. Hari ini, dunia bicara tentang kekuatan, dominasi, perang. Tapi sejarah Islam menunjukkan kemenangan sejati datang dari keberanian, ilmu, dan belas kasih. Dan Salahuddin adalah cerminan Islam yang dunia kini lupa. Namun sejarah tidak pernah melupakannya.